Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita jumpa kembali dalam pembelajaran daring Al-Islam kelas 10 bersama saya Bu Siti Muawanah. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, materi Al-Islam sudah memasuki pada aspek akidah. Nah, adapun judul materi kita hari ini adalah iman kepada Allah. Dan untuk pembahasan akan kita bagi menjadi 3. Namun untuk kesempatan pada pagi hari ini yang akan kita bahas hanya 2 pembahasan, sedangkan 1 pembahasan lagi akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Adapun pembahasan itu diantaranya yang pertama pengertian iman, kemudian sifat wajib dan mustahil bagi Allah, dan yang terakhir adalah Asmaul Husna. Baik, kalau kita membicarakan tentang iman, tentu saja kita juga mengingat adanya rukun iman. Nah, perlu kalian ketahui dan pastinya sudah tahu, dan untuk mengulang saja, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah iman yang nomor pertama, yaitu iman kepada Allah. Baik, kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada Allah. Kalau menurut bahasa, kata iman itu berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, berarti meyakini dalam hati lalu diucapkan dalam lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya orang yang beriman itu harus punya 3 unsur ini, yaitu dia harus percaya di dalam hatinya bahwa Allah itu ada, ya, mempercayai adanya Allah. Nah, kemudian juga dia mengucapkan dengan lisannya, ya, dengan apa? Dengan mengucap kalimat syahadat. Nah, lalu keyakinan dan ucapan di dalam lisan itu juga harus diimplementasikan ke dalam perbuatan, yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai sifat wajib Allah. Sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang harus ada pada Allah, dan mustahil Allah tidak mempunyai sifat-sifat ini. Nah, mengenai sifat wajib Allah ini ada 2 pendapat. Yang pertama, menurut Abu Mansur Al-Maturidi, sifat wajib bagi Allah yang diyakini itu ada 20. Sedangkan menurut Abu Hasan Al-Asy'ari hanya menetapkan 13 sifat wajib bagi Allah. Nah, pendapat yang kita ambil untuk menjadi pembahasan kali ini adalah menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu ada 13 sifat wajib bagi Allah. Adapun sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Logika kita sebagai manusia tidak bisa menerimanya jika sifat itu ada pada Allah. Nah, adapun di antara sifat wajib Allah itu adalah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Allah wajib bersifat wujud, yang artinya Allah itu ada. Wujud Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta yang indah dengan segala kelengkapannya dan berjalan menurut aturan. Nah, oleh karena itu Allah itu mustahil bersifat adam atau tidak ada, karena jika Allah tidak ada, alam semesta ini tidak mungkin ada juga. Yang kedua, Allah bersifat qidam atau terdahulu. Allah wajib bersifat qidam, artinya Allah itu terdahulu, tidak ada yang mendahului atau maha awal. Allah telah ada lebih dahulu daripada makhluknya.
Alam semesta beserta isinya tercipta karena ada yang menciptakannya terlebih dahulu, yaitu Allah. Dengan demikian, Allah itu mustahil bersifat hudus, yang artinya Allah itu baru. Yang ketiga, sifat Allah yaitu baqo. Allah wajib bersifat baqo, yaitu kekal selama-lamanya, tidak akan ada akhirnya. Allah akan tetap hidup selama-lamanya, sedangkan seluruh makhluknya akan binasa. Oleh karena itu, mustahil bagi Allah bersifat fana, yaitu berakhir atau rusak. Yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadits. Wajib bagi Allah bersifat mukhalafatu lil hawadits, yang artinya Allah itu berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Tidak ada yang menyamai sifat maupun perbuatan Allah. Allah sebagai pencipta alam tidak akan ada yang menyamai. Oleh karenanya, mustahil bagi Allah bersifat mumatsalatu lil hawadits, yang artinya mustahil Allah menyerupai makhluk yang diciptakannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Allah wajib bersifat qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Dia menciptakan alam semesta dengan sendiri, tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Demikian Allah menciptakan jin, malaikat, dan manusia bukan karena Allah itu memerlukan bantuan mereka. Ada atau tidak ada alam semesta ini tidak akan mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mustahil bagi Allah bersifat qiyamuhu bi ghairihi, yaitu mustahil Allah memerlukan bantuan orang lain. Yang keenam adalah wahdaniyah. Allah wajib bersifat wahdaniyah atau esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia penguasa tunggal yang mengatur alam semesta. Keesaan Allah mutlak dalam segala-galanya, baik zat, sifat, maupun perbuatannya. Oleh karenanya, mustahil bagi Allah bersifat ta'adud atau berbilang. Yang ketujuh adalah qodrat. Allah bersifat qodrat, artinya Allah itu berkuasa. Kekuasaan Allah dapat menghidupkan dan mematikan semua makhluknya. Allah berkuasa menyembuhkan hamba-hambanya yang sakit. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghalanginya. Oleh karenanya, Allah itu mustahil bersifat ajzu, yang artinya lemah. Maksudnya, mustahil bagi Allah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu. Karena jika Allah tidak kuasa untuk berbuat sesuatu, maka tidak akan ada alam semesta ini. Yang kedelapan adalah iradat, yang artinya berkehendak. Allah bersifat iradat, maksudnya Allah itu berkehendak. Allah yang maha berkehendak berkuasa menciptakan alam ini dengan kemauan dan pilihannya, bukan kebetulan atau terpaksa. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak dan persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mustahil bagi Allah bersifat karohah atau terpaksa. Karena jika Allah melakukan sesuatu karena dipaksa oleh yang lainnya, berarti Allah itu lemah, yang berarti itu juga menunjukkan ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kesembilan adalah Allah bersifat ilmu atau maha mengetahui. Wajib bagi Allah bersifat ilmu, yang artinya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah tidak ada batasnya, meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi, di balik bumi maupun di langit. Dan mustahil bagi Allah bersifat jahlu, yang artinya tidak mengetahui. Yang kesepuluh, Allah bersifat hayat, artinya hidup. Wajib Allah bersifat hayat atau hidup. Hidup Allah adalah hidup yang sebenarnya, merupakan sumber kehidupan bagi makhluknya. Allah hidup tidak membutuhkan penjagaan, perawatan, maupun bantuan dari yang lain. Tidak ada rasa kantuk, tidur, apalagi maut. Sementara makhluknya bersifat sebaliknya. Pada waktu yang telah ditentukan, makhluknya akan mati, sedangkan Allah akan hidup terus selama-lamanya. Yang ke-11 adalah sama, yang artinya mendengar.
Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dari suara yang sangat lemah sampai suara yang sangat keras, dari suara hati seseorang maupun dari suara teriakan seseorang. Dan mustahil bagi Allah bersifat summun yang artinya tuli. Tetapi jangan dibayangkan kalau Allah itu mendengar seperti manusia, karena Allah itu maha suci dari segala sifat makhluk-makhluknya. Yang ke-12 adalah Allah bersifat basor, artinya melihat. Wajib bagi Allah bersifat basor, maha melihat, dan mustahil bagi Allah bersifat umyun atau buta. Tetapi cara Allah melihat tidak sama dengan makhluknya. Allah melihat dengan sempurna terhadap apa yang ada di alam semesta ini. Dan yang terakhir adalah Allah bersifat kalam, yang artinya berfirman. Allah wajib bersifat kalam dan mustahil bagi Allah bersifat bukmun atau bisu. Pembicaraan Allah disebut kalamullah, terbukti dengan firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran. Nah, itu tadi ke-13 sifat wajib Allah menurut Abu Hasan Al-Asy'ari. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang Asmaul Husna, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Alhamdulillah kita sudah mempelajari beberapa materi hari ini tentang iman kepada Allah. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.